Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat semua ya? Sehat. Ya, coba Ibu cek dulu kesiapan kalian untuk pembelajaran hari ini ya. Ya, pakaian sudah rapi. Nah, oh iya itu, masih ada sampah. Coba Mbak Nur Fadilah, tolong diambil, dibuang ke tempatnya. Ya. Ya, pokoknya kita siapkan dulu sebelum mulai pembelajaran ya. Untuk hari ini hadir semua? Hadir? Ya. Tidak ada yang izin atau meninggalkan kelas tanpa izin? Tidak ada. Tidak ada. Berarti lengkap ya hari ini ya? Lengkap. Alhamdulillah. Baiklah. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar sesuai seperti yang kita harapkan bersama. Oke ya. Sebelum mulai pembelajaran, biar kalian rileks ya. Ibu ada ice breaking. Nanti kita berhitung ya. Misalnya kita mulai dari Aida nomor ganjil kan ya. Berhitung urut dari 1 dan seterusnya. Tapi ketika nomor genap kalian mengucapkan wek-wek gitu ya. Jelas? Nah, nanti yang salah Ibu beri hukuman untuk memimpin menyanyikan lagu nasional. Setuju? Setuju. Oke. Ya. Aida, yuk dimulai dari Aida. 1, wek-wek. 3, wek-wek. 4. Ya. Ya, berarti Sukron ya. Ya, silakan Sukron maju ke depan untuk memimpin lagu nasional bersama. Ya, Sukron yuk maju ke depan. Tolong yang lain untuk berdiri. Ya, yang lain untuk berdiri. Kita mulai ya. Ya, alhamdulillah dengan menyanyikan lagu tadi mudah-mudahan menambah semangat kita untuk belajar hari ini ya. Tadi ada kalimat nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Oke? Ya, harus kita bela bersama ya. Nah, untuk selanjutnya coba siapa yang masih ingat dengan materi minggu kemarin? Nah, ini pada minggu kemarin kita sudah belajar tentang apa, anak-anak? Konsep NKRI menurut Undang-Undang
Indonesia. Ya. Coba bagaimana sih konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945? Ya, sana silahkan bagaimana? Konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 antara lain bahwa Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Artinya, bentuk negara Republik Indonesia adalah negara kesatuan. Tidak ada negara dalam negara, bentuk pemerintahan adalah republik. NKRI harga mati. NKRI harga mati. Masih ingat ya? Jadi bentuk negara kita adalah negara kesatuan, ya, tidak ada negara di dalam negara. Begitu juga dengan bentuk pemerintahnya adalah republik. Nah, kemudian siapa yang masih ingat keunggulan Negara Kesatuan Republik Indonesia itu apa saja? Ya, Karim dulu, silahkan. Keunggulan NKRI antara lain jumlah dan potensi penduduk yang besar. Jumlah, Dan potensi penduduk ya besar. Ada lagi Ilyas tadi? Konsep wawasan Nusantara, Bu. Adanya konsep wawasan Nusantara. Romli tadi angkat tangan juga ya? Ya, gimana? Semangat Sumpah Pemuda. Adanya semangat Sumpah Pemuda. Ada lagi? Aksin? Ya, ramah tamah. Ramah tamah. Apalagi? Ragil? Adanya letak strategis, keindahan alam, wilayah-wilayahnya luas, Ya. kaya. Letaknya strategis, alamnya indah, luas, gitu. Ya. Apalagi? Fadli? Unggul di kancah internasional, pernah menjadi tuan rumah KAA, BNB, anggota Dewan Keamanan, tidak tetap PBB, dan Ya. sebagainya. Selain unggul dalam faktor objektif tadi, juga unggul di kancah internasional. Antara lain seperti yang disebutkan Fadli tadi ya, pernah menjadi tuan rumah KAA, tuan rumah gerakan non-blok, menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB dan sebagainya ya. Itu keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke. Nah, untuk materi hari ini ya, terima kasih kalian sudah ingat materi kemarin ya. Masih ingat berarti kalian belajar berarti ya. Untuk materi hari ini itu adalah tentang faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa. Ya, adapun kompetensi dasarnya adalah mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indikator pencapaian kompetensinya adalah memerinci faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa, kemudian memerinci faktor penghambat persatuan dan kesatuan bangsa. Adapun tujuan pembelajarannya adalah setelah mengamati video atau PowerPoint di layar, peserta didik dapat membuat 5 kata tanya dengan tepat. Kedua, setelah mengamati video atau PowerPoint, peserta didik dapat memerinci faktor pendorong persatuan dan kesatuan bangsa ya. Setelah mengamati video PowerPoint, peserta didik diharapkan dapat memerinci faktor penghambat persatuan dan kesatuan bangsa. Setelah diskusi kelompok, peserta didik memiliki sikap peduli dan peran aktif dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Kemudian setelah diskusi kelompok, peserta didik memiliki keterampilan menyajikan hasil diskusinya kepada kelompok lain. Nah, itu apa sih manfaat kita belajar tentang faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa? Nih ya, dengan mempelajari faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa, ya, kita menjadi sadar bahwa persatuan dan kesatuan itu adalah faktor mutlak, ya, yang harus kita pertahankan dan kita perkuat dalam semua aspek kehidupan. Jadi di sini kita harus menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan ya yang nantinya memecah belah bangsa ya atau menimbulkan perpecahan bangsa. Misalnya apa saja itu? Tawuran, kemudian merendahkan suku bangsa lain. Nah, itu harus kita hindari. Itu ya. Adapun langkah-langkah kegiatan dalam pembelajaran kali ini, nanti kalian memperhatikan dan menyimak materi yang Ibu sampaikan
ya. Kemudian nanti kita membentuk kelompok diskusi. Oke. Kemudian berdiskusi kelompok sesuai dengan materi diskusi yang Ibu berikan di LKPD. Kemudian mempresentasikan hasil diskusi. Kemudian mengerjakan kuis secara individu. Hasil pekerjaan kalian nanti mengerjakan kuis itu nanti kita jumlah, kita gabungkan menjadi nilai kelompok juga. Jadi nilai kelompok terbaik nanti berdasar sumbangsih kalian dengan nilai individu kalian. Jelas? Ya. Terus nanti ada pemberian penghargaan kepada kelompok jelas ya? Kemudian teknik penilaian yang Ibu lakukan untuk pembelajaran kali ini seperti biasa Ibu akan menilai sikap kalian, nanti sikap kerjasama, jujur, tanggung jawab, disiplin. Kemudian menilai keterampilan, nanti keaktifan kalian saat diskusi kelompok. Menilai pengetahuan itu adalah evaluasi dan penugasan. Ini dikerjakan secara mandiri. Itu teknik penilaian yang Ibu gunakan untuk pembelajaran hari ini. Oke. Nah, untuk mengawali pembelajaran ini, coba kalian perhatikan. Ya, ini ada video kasus. Nah, kalian perhatikan, amati, ya. Kedengaran? Aksi anarkis massa yang turun ke jalan terus berlanjut. Setelah sebelumnya membakar pos polisi di kawasan Harmoni, kini giliran halte bus Transjakarta Sarinah yang menjadi sasaran pembakaran massa aksi penolakan Undang-Undang Cipta Kerja. Dalam sekejap, api membakar seluruh sisi bangunan halte. Puluhan sepeda sewaan bahkan menimbulkan massa dan langsung dibakar bersama kobaran api yang membakar halte. Saat masa aksi terlibat bentrok dengan polisi, sejumlah orang justru memanfaatkan situasi dengan rusak dan menjarah kantor Kementerian SDM dengan membawa kabur sejumlah perangkat komputer. Tak hanya itu, masa tak dikenal juga merusak gedung dan sejumlah mobil yang tengah terparkir di halaman ESDM. Aksi tolak pengesahan Omnibus Law di sekitar ruas Jalan Gambir, Jakarta Pusat, sejumlah masa terus menyerang petugas. Masa juga merusak fasilitas umum yang berada di sekitar Gambir, seperti tempat pembuangan sampah, sepeda elektrik, dan kaca halte busway. Sementara wisata aksi dievakuasi dan bergeletakan di pinggir jalan Polimo, Taman Sari, Jakarta Barat akibat mengalami sesak napas. Tim medis yang siaga dan juga dibantu warga ini pun langsung memberikan oksigen. Banyaknya gas air mata yang ditembakkan ke arah masa aksi membuat banyak dari masa aksi yang berjatuhan akibat tidak kuat menghirup gas air mata. Tidak hanya pengunjuk rasa, sejumlah anggota kepolisian juga jadi korban dalam aksi penyampaian pendapat di depan tuntutan di Jakarta Pusat. Awalnya, rombongan Brimob hendak membubarkan paksa masa aksi dengan menggunakan gas air mata. Namun, masa aksi yang sudah kocar-kacir pun melakukan perlawanan dengan melempar rombongan polisi. Seorang anggota Brimob yang tengah mengendarai motor tersungkur terkena lemparan batu. Korban pun langsung dievakuasi ke rumah sakit. Dari Jakarta, di Liputan iNews, melaporkan. Nah, itu ya. Itu contoh video kasus berita ya yang terjadi pada tahun sebelumnya, tahun kemarin ya. Coba apa yang terbersit dalam pikiran atau benak kalian setelah melihat tayangan video kasus tadi? Ya, Karim, gimana? Setelah dari video tersebut itu ada namanya kasus demonstrasi yang tidak benar karena merusak fasilitas umum bahkan menimbulkan korban. Iya, demonstrasi tidak benar itu ya, karena merusak fasilitas umum dan akhirnya juga menimbulkan korban. Ada lagi pendapat lain? Umi? Para demonstran yang bentrok dengan aparat. Para demonstran yang bentrok dengan aparat, betul tidak itu? Hah? Betul pernyataannya, tapi kejadian itu betul tidak? Tidak ya. Ya, demonstran yang bentrok dengan aparat. Ada lagi? Romli? Ya, karena keributan tersebut
banyak dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk jadi penjarahan. Nah, demonstrasi itu banyak dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan akhirnya ada penjarahan juga di situ. Ada pendapat lain? Ya? Sudah? Udah, ada lagi? Coba Fadli? Setelah melihat, ya Karim? Ada satu pertanyaan, Bu. Ya, pertanyaan. Apa yang disebut dengan anarkis? Ya, apa yang disebut dengan anarkis? Ragil, gimana bisa menjawab? Anarkis adalah usaha sekelompok orang yang melakukan kekacauan atau kerusuhan yang melanggar undang-undang atau peraturan yang berlaku, serta selalu merugikan orang lain. Iya, begitu ya. Jadi adanya kekacauan atau sekelompok orang yang melakukan kekacauan atau kerusuhan yang tentu saja itu melanggar undang-undang, ya. Itu nanti yang akhirnya akan merugikan orang lain. Itu anarki namanya. Jelas? Jelas ya Karim? Ya, ada lagi pertanyaan? Mau ada izin bertanya? Ya, Asif. Bagaimana pengaruh kondisi tersebut bagi persatuan dan kesatuan bangsa? Bagaimana pengaruh kondisi tersebut bagi persatuan dan kesatuan bangsa? Fadli. Pengaruh dari kondisi tersebut pasti akan mengganggu terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa. Bahkan terjadi perpecahan atau disintegrasi bangsa. Ya, jelas kerusuhan atau kekacauan seperti itu pasti akan mengganggu terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa, ya, menyebabkan disintegrasi bangsa. Itu ya. Makanya kita tidak boleh percaya dengan berita-berita yang nantinya akan mengadu domba dan memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Oke. Ya, lanjut. Nah, coba faktor pendorong, ada faktor pendorong dan ada faktor penghambat persatuan dan kesatuan bangsa. Anak-anak, persatuan dan kesatuan itu adalah faktor utama yang sangat kita butuhkan, ya, terkait dengan nanti kita melaksanakan pembangunan nasional. Jadi dalam pembangunan nasional, faktor persatuan dan kesatuan itu adalah yang utama kita butuhkan. Tidak mungkin negara kita akan membangun apabila tidak ada persatuan dan kesatuan. Selain itu, ya, persatuan dan kesatuan itu juga merupakan faktor utama, ya, agar kita itu dihargai oleh negara lain untuk meningkatkan harga diri bangsa, ya. Coba kalian bayangkan apabila di negara kita itu terjadi perpecahan atau tidak adanya persatuan dan kesatuan, pasti ya, kita akan dilecehkan oleh negara lain, ya, atau tidak menutup kemungkinan ya negara kita akan dijajah lagi oleh negara lain. Jadi faktor persatuan dan kesatuan itu adalah faktor utama untuk meningkatkan harga diri bangsa. Jelas ya? Nah, ada faktor pendorong dan ada faktor penghambat persatuan dan kesatuan. Coba kalian perhatikan gambar atau pernyataan yang ada di tayangan itu. Coba, mana sih yang merupakan faktor pendorong dan mana yang merupakan faktor penghambat? Coba kita perinci satu persatu ya. Kita perinci satu persatu, coba dari nomor 1. Ini merupakan faktor pendorong atau faktor penghambat? Pendorong. Mengapa dikatakan faktor pendorong? Gambar apa sih ini? Pancasila. Ya, ini dikatakan faktor pendorong atau bisa memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Kenapa dikatakan faktor pendorong? Coba. Ya. Aida, silakan. Karena Pancasila dapat memperkukuh persatuan dan kesatuan, karena nilai-nilai Pancasila bersifat universal dan menyeluruh. Pancasila dimiliki dan digunakan oleh semua unsur bangsa dan negara. Betul anak-anak? Betul? Ya. Pancasila. Jadi nilai-nilai Pancasila itu sifatnya universal dan menyeluruh. Tidak hanya untuk golongan tertentu saja, agama tertentu saja, tapi untuk semuanya. Nah, dan hal ini dapat untuk mempersatukan seluruh bangsa Indonesia. Oke, Pancasila. Gambar nomor 2. Faktor pendorong atau penghambat? Penghambat. Kenapa dikatakan faktor penghambat?
Karena keanekaragaman. Ya, salah satu bisa menjawab. Sukron, ya. Karena kondisi ini dapat menjadi penghambat persatuan dan kesatuan bangsa apabila tidak diiringi dengan sikap saling menghargai, menghormati, serta adanya toleransi yang telah menjadi karakter khas masyarakat Indonesia. Ya. Keberagaman tersebut dapat mengakibatkan munculnya perbedaan pendapat yang memicu lepas kendali, tumbuhnya perasaan kedaerahan yang berlebihan yang dapat memicu terjadinya konflik antar daerah dan antar suku. Iya, itu ya. Kalau tidak dikelola dengan baik, tidak adanya toleransi, tidak adanya kerukunan, ya, keanekaragaman ini justru dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa, gitu ya. Oke, lanjut gambar nomor 3. Pendorong atau penghambat? Pendorong. Mengapa dikatakan sebagai faktor pendorong? Sukron lagi, boleh. Karena pernyataan tersebut merupakan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, Bhinneka Tunggal Ika itu artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Inti dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika tersebut adalah adanya persatuan dari berbagai perbedaan. Iya, betul sekali. Betul ya? Sukron lagi ini tadi ya. Jadi semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu kan artinya berbeda-beda tapi tetap satu jua ya. Adanya persatuan di dalam perbedaan. Jadi dengan semboyan itu dapat mempersatukan seluruh bangsa Indonesia. Oke, lanjut gambar nomor 4. Faktor pendorong atau penghambat? Faktor penghambat, betul. Kenapa dikatakan sebagai faktor penghambat? Ada yang bisa menjawab? Sana, ya. Gimana? Terletak di antara dua samudra dan dua benua, berada dekat garis khatulistiwa beribu-ribu pulau dengan karakteristik yang berbeda. Kondisi ini dapat memperlemah persatuan dan kesatuan bangsa apabila terdapat ketimpangan ketidaksatuan pembangunan dan hasil-hasil pembangunan. Ya. Kok itu ada tanda silang itu ya. Jadi Indonesia, kondisi geografis Indonesia itu terletak di antara dua samudra dan dua benua ya. Nah, terletak juga di garis khatulistiwa. Nah, ini menyebabkan kondisi geografis Indonesia itu tidak mudah ya. Jadi di sini sering terjadi ketidakmerataan pembangunan ya. Dari pembangunan negara kita itu sulit untuk menjangkau pelosok-pelosok negara kita. Nah, itu jadi ini bisa dikatakan sebagai faktor penghambat. Oke, lanjut. Nomor 5, faktor pendorong atau penghambat? Penghambat. Kenapa? Itu ada gambar itu. Aku yang paling hebat. Nah, suku Jawa itu ya. Aku yang paling hebat. Yang satu lagi suku apa itu? Kalimantan. Itu juga merasa aku yang paling hebat. Jadi masing-masing suku merasa aku yang paling hebat. Ini faktor penghambat. Disebut apa itu kalau kayak gitu? Masing-masing suku ya etnosentrisme. Masing-masing suku merasa sukunya lah yang paling hebat. Itu yang disebut dengan etnosentrisme. Itu faktor penghambat persatuan dan kesatuan. Oke, lanjut. Gambar nomor 6. Penghambat atau pendorong? Faktor penghambat. Mengapa dikatakan sebagai faktor penghambat? Adanya pembangunan yang tidak merata jelas itu merupakan faktor penghambat. Lanjut. Nomor 7. Sumpah Pemuda. Faktor pendorong. Kenapa dikatakan sebagai faktor pendorong? Fadli, silakan. Sumpah Pemuda merupakan sumpah yang menunjukkan kebulatan tekad seluruh pemuda Indonesia yang merupakan unsur utama perjuangan bangsa dalam melawan penjajah. Sumpah mempersatukan seluruh rakyat Indonesia dalam perjuangan meraih kemerdekaan. Dalam isi rumusan Sumpah Pemuda terkandung nilai utama yaitu satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa yaitu Indonesia. Ikrar inilah yang memperkukuh persatuan dan kesatuan dalam NKRI. Iya, betul sekali Fadli. Ya, pintar ya. Jadi adanya ikrar Sumpah Pemuda
Ya enggak? Satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Itu jelas memperkukuh adanya persatuan dan kesatuan. Lanjut, gambar nomor 8 nih. Adanya perkembangan teknologi. Itu ada membangun atau merusak sih teknologi itu? Coba, dua-duanya. Oke. Dikatakan membangun, kalau membangun berarti faktor pendorong ya. Dikatakan membangun itu kalau bagaimana? Ya, salah satu. Aida atau Sana? Sana. Dikatakan membangun apabila majunya teknologi komunikasi dan informasi, semua hal menjadi lebih praktis, mudah, dan efisien, sehingga pemersatan pembangunan semakin cepat dan mudah. Penggunaan teknologi juga bisa semakin merekatkan antar golongan, sehingga bisa sebagai sarana memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa. Contoh adanya komputer, HP, internet. Ya, betul sekali. Betul ya teman-teman? Betul. Iya, itu ya. Jadi dikatakan membangun itu apabila sifat mudahnya, praktisnya itu digunakan untuk mempercepat proses pembangunan nasional dan untuk menyambung tali silaturahmi katanya ya. Itu kan mendekatkan yang jauh katanya. Gitu ya. Nah, itu otomatis akan merekatkan persatuan dan kesatuan. Dikatakan sebagai merusak atau faktor penghambat itu kalau bagaimana? Ilyas, ya. Nilai-nilai budaya bangsa dapat melemah akibat kuatnya pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa, baik melalui kontak langsung maupun kontak tidak langsung. Kontak langsung antara lain melalui unsur-unsur pariwisata, kontak tidak langsung antara lain melalui media cetak, majalah atau tabloid atau media elektronik, televisi, radio, HP, internet, film dan sebagainya. Ya, bisa dikatakan merusak apabila kita memandang kemajuan teknologi itu digunakan untuk hal-hal yang negatif ya, untuk hal-hal yang buruk. Jadi dalam konteks persatuan bangsa ini teknologi itu diselewengkan ya. Akhirnya seringkali berujung pada adu domba karena mungkin tersulut dengan berita-berita hoaks yang ada. Berita hoaks kan cepat sekali menyebar. Iya enggak? Ya. Nah, itu dikatakan nanti merusak, akhirnya akan menumbuhkan nilai-nilai budaya bangsa yang tidak baik. Ya, gitu. Oke, jadi kesimpulannya teknologi dapat dikatakan sebagai pemersatu itu apabila digunakan dengan bijak, tapi dapat juga dikatakan sebagai pemecah belah bangsa kalau akhirnya nanti akan menimbulkan api-api permusuhan, ya enggak? Nah, akhirnya kita harus bisa menyikapi perkembangan teknologi ini. Oke, lanjut. Nomor 9 itu pendorong atau penghambat? Jelas penghambat. Itu ada gambar apa itu? Tawuran. Ya, di bawahnya itu mungkin bullying, itu akibat bullying itu ya. Ini akibat dari melemahnya nilai-nilai budaya bangsa. Ini jelas menghambat persatuan dan kesatuan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak. Tidak ada pertanyaan? Tidak. Oke, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, untuk memperdalam materi, ya, kalian diskusi kelompok. Kelas ini akan saya bagi menjadi 3 kelompok. Masing-masing kelompok ini nanti ada yang jumlahnya 4, ada yang 5. Jelas ya? Nah, nanti Ibu bagikan LKPD, kalian menyelesaikan materi yang ada di dalam LKPD itu, ya. Materi diskusinya itu adalah potret, kalian membaca berita tentang potret perbatasan tinggal di Indonesia menggantungkan hidup dengan Malaysia. Ini Ibu ambil dari buku paket PPKN kelas 11 halaman 181 sampai 183. Itu juga diambil dari sumber www.republika.co.id. Nah, nanti kalian boleh mencari dari berbagai sumber ya. Boleh dari buku paket, dari bahan ajar yang Ibu berikan, atau kalian menjelajah ke internet ya dengan link itu. Atau boleh kalian buka link lain yang berkaitan dengan permasalahan yang ada di daerah perbatasan Indonesia ya. Oke?
Jelas? Oke, Ibu bagi kelompoknya. Ya, tadi kelompok 1 ada di sini. Kelompok 1 ada siapa saja tadi? Karim, ya, Ragil, Umi, Malika. Silakan, itu kelompok 1. Kelompok 2 Aida, Sana, Ilyas, Sukron. Aida, Sana, Ilyas, Sukron, Jatmika. Kelompok sisanya kelompok 3 ya. Ada Asin, Fadli, Romli, Nur Fadila. Silakan menggabung ke kelompok masing-masing. Ya, jangan lupa tetap jaga jarak. Silakan kalian menggabung dulu ke kelompok masing-masing. Sebentar. Ya, kalian menggabung ke kelompok masing-masing sudah. Kelompok 1 di mana? Sini ya. Kelompok 2. Oke, kelompok 3. Oke, ya. Muter aja. Muter. Ya, jangan lupa tetap jaga jarak. Jaga jarak. Ya, sudah kelompok masing-masing ini? Oke, Ibu bagikan LKPD-nya ya. Sebagai bahan diskusi. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ya. Silakan kalian diskusikan. Ibu beri waktu 10 menit cukup ya? Ibu beri waktu 10 menit. Bagaimana? Ya. Iya. Ada yang sudah bisa buka? Sudah waktunya habis? Waktunya habis, nanti giliran dari kelompok 1 presentasi dulu, dilanjutkan kelompok 2 dan selanjutnya kelompok 3. Ya, kelompok yang lain memperhatikan dan menanggapi kelompok yang sedang presentasi.
Siap? Siap. Oke. Mulai dari kelompok 1 silakan untuk maju presentasi. Yang satu mempresentasikan, yang satu sebagai operator. Maju 2 orang. Ya. Yang lain memperhatikan ya. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami di sini dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi dari pertanyaan nomor 1 ya Bu. Iya. Dari nomor 1 ada 4 pertanyaan ya. Iya. Nomor 1 sampai nomor 4. Silahkan dibacakan hasil diskusinya. Nomor 1. Pertanyaan nomor 1. Apa saja penyebab timbulnya permasalahan di daerah perbatasan? Jadi dari hasil diskusi kelompok kami, penyebab timbulnya permasalahan di daerah perbatasan itu memiliki beberapa penyebab, antara lain 1. Indonesia merupakan negara kepulauan. Terus yang kedua, kurang adanya perhatian dari pemerintah. Yang ketiga, keterbatasan sarana dan prasarana. Yang keempat, potensi di daerah perbatasan yang belum tergali atau dikenali. Itu hasil diskusi dari kelompok 1 tentang soal nomor 1. Terus untuk soal yang kedua, yaitu mengapa pembangunan belum merata sampai ke daerah perbatasan. Nah, dari hasil diskusi kelompok 1 itu menghasilkan jawabannya itu apa? Alasan mengapa pembangunan belum rata, yaitu pembangunan belum rata sampai daerah perbatasan karena Indonesia merupakan negara kepulauan sehingga proses pembangunan berlangsung sangat lama dan tidak ekstensif. Itu jawaban nomor 2. Terus lanjut ke soal yang nomor 3. Apakah permasalahan di daerah perbatasan ini dapat menimbulkan persoalan lainnya? Jika ya, apa saja bentuk persoalan yang mungkin terjadi? Ya, hasil dari diskusi kelompok 1 yaitu ya, bentuk persoalan yang terjadi seperti jadi ya, ada permasalahan di daerah perbatasan. Contohnya yang mungkin terjadi ya, 1. Munculnya gerakan separatisme yang tidak puas dengan kebijakan pemerintah pusat maupun daerah. Yang kedua, semangat nasionalisme dan patriotisme pada masyarakat di kawasan perbatasan sangat rendah. Karena apa? Merasa tidak menikmati semua fasilitas sarana dan prasarana. Lanjut nomor 4. Pertanyaan nomor 4. Uraikan solusi yang kamu tawarkan kepada pemerintah untuk mengatasi permasalahan di daerah perbatasan. Hasil diskusi dari kelompok 1 adalah solusi yang dapat dilakukan untuk pemerintahan untuk mengatasi permasalahan di daerah perbatasan antara lain 1. Menciptakan sistem distribusi yang lebih efektif sehingga distribusi semua kebutuhan terutama ekonomi dapat berjalan lancar. Terus yang kedua, pola pikir masyarakat daerah perbatasan yang perlu diubah agar lebih aktif dalam segala kegiatan untuk memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Itu saja hasil diskusi dari kelompok 1. Dari hasil diskusi ini, apakah dari teman-teman kalian ada pertanyaan? Ya, silakan dari kelompok lain ada pertanyaan atau menanggapi atau memberi saran, boleh. Ya, bagaimana? Ya, silakan Jatmika dari kelompok 2 ya. Apakah yang dimaksud dengan gerakan separatisme? Iya, oke. Gerakan separatisme yang dimaksud. Silakan dijawab. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi yang namanya gerakan separatisme adalah gerakan sekelompok orang yang ingin memisahkan diri
dari negara asalnya dan membentuk negara merdeka. Hal ini merupakan tantangan dalam menjaga keutuhan NKRI. Jadi ini adalah satu PR bagi kita semua sebagai warga negara Indonesia. Sudah cukup? Gimana Jamika? Ya, betul. Sudah tahu ya gerakan separatisme itu apa ya? Nah, terus dari kelompok lain ada yang mau bertanya? Kelompok lain? Ya, silakan. Ya, Nur Fadila dari kelompok 3 ya. Gerakan separatisme sangat membahayakan keutuhan NKRI. Bagaimana cara untuk mengatasi hal itu? Nah, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi untuk mengatasi hal itu, pemerintah harus lebih memperhatikan daerah atau wilayah perbatasan sebagai wilayah terdepan sekaligus sebagai etalase negara. Perlu dilakukan pembangunan yang lebih mengutamakan pendekatan kesejahteraan, pendekatan lingkungan, dan pendekatan keamanan. Karena masalah atau persoalan-persoalan yang dihadapi kawasan perbatasan secara umum adalah terisolasinya wilayah perbatasan, kerentanan dan keamanan di perbatasan, pengelolaan sumber daya alam yang masih kurang optimal, rendahnya ketersediaan kualitas dan kuantitas SDM atau sumber daya manusia. Gimana? Apakah ada yang mau nambahin lagi? Ada yang mau menambahkan? Sudah jelas kan? Oh, silakan. Oke. Dari solusi tersebut perlu juga adanya peningkatan pelatihan sumber daya manusia dan penyediaan dana yang cukup dibutuhkan sesuai dengan prioritas penanganan perbatasan. Dengan demikian, percepatan pembangunan di wilayah perbatasan dapat dilakukan berkesinambungan. Oke. Boleh. Bisa diterima itu? Mbak Nur Fadila? Kelompok 1 bisa menerima sama dari kelompok 3? Bisa. Ada tambahan lain? Mohon maaf. Ya, dari kelompok 2 menambahkan ya. Pertahanan dan keamanan di daerah perbatasan harus lebih ditingkatkan untuk mencegah terjadinya gerakan separatisme atau pemberontakan lainnya. Oke, bagaimana? Ya, bisa Oh diterima. ya, adanya pertahanan dan keamanan perlu ditingkatkan ya untuk mencegah terjadinya separatisme itu, pemberontakan atau gerakan separatisme itu. Oke, bisa diterima ya? Bisa. Ada yang lain? Nggak ada? Sudah cukup. Ya. Kiranya sudah cukup. Jadi terima kasih untuk semua. Terus saya ucapkan mohon maaf apabila dari kelompok 1 saat menerangkan diskusi memiliki kata-kata yang salah dan kurang berkenan di hati kalian. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mari ngobrol untuk kelompok 1. Terima kasih ya. Ditutup dulu Mas filenya. Oke. Ya, oke lanjut. Dilanjutkan kelompok 2 silakan. Siapa yang mau mewakili? Sukron sama Ilyas, boleh. Ya, silakan. Ya. Silakan. Dibuka filenya. Ya. Silakan dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dirinya saya di sini, saya mewakili dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 2. Jadi di sini ada 4 pertanyaan. Nah, kami akan memberikan hasil diskusi kelompok kami dari kelompok 2. Oke, untuk soal yang pertama yaitu apa saja penyebab timbulnya permasalahan di daerah perbatasan? Ini yang pertama, lokasi yang terisolasi sehingga susah untuk dijangkau. Kemudian potensi di daerah perbatasan yang belum tergali atau dikenali. Kemudian sumber daya manusia atau SDM yang masih sangat rendah. Kemudian Indonesia merupakan negara kepulauan. Itu hasil diskusi kami untuk nomor 1. Kemudian yang nomor 2,
Pertanyaannya, mengapa pembangunan belum merata sampai ke daerah perbatasan? Ini karena pembangunan belum merata sampai daerah perbatasan karena lokasinya yang terisolasi membuat pemerintah susah untuk menjangkau daerah-daerah perbatasan. Kemudian yang selanjutnya nomor 3, pertanyaannya, apakah permasalahan di daerah perbatasan ini dapat menimbulkan persoalan lainnya? Jika ya, apa saja bentuk persoalan yang mungkin terjadi? Hasil diskusi kami, ya, persoalan yang mungkin terjadi seperti misalnya pertama itu timbulnya permusuhan antar warga negara Indonesia dengan negara tetangga. Kemudian yang kedua, hubungan diplomatik antara dua negara yang berada di perbatasan dapat terganggu. Itu untuk nomor 3. Kemudian untuk nomor 4, uraikan solusi yang kamu tawarkan kepada pemerintah untuk mengatasi permasalahan di daerah perbatasan. Yang pertama, solusinya pertahanan dan keamanan di daerah perbatasan harus lebih ditingkatkan untuk mencegah terjadinya gerakan separatis atau pemberontakan lainnya. Kemudian selanjutnya yang kedua, pemerintah dan masyarakat di daerah perbatasan harus memiliki komitmen bersama dalam segala kegiatan pembangunan dan program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Nah, itu merupakan hasil diskusi dari kelompok kami, kelompok 2. Kemudian dari hasil diskusi kami, adakah pertanyaan? Ya, silakan. Malika dari kelompok 1 ya. Silakan. Saya ingin bertanya, bagaimana cara membuka semangat nasionalisme dan patriotisme untuk masyarakat daerah perbatasan? Ya, bagaimana cara membuka semangat nasionalisme dan patriotisme untuk masyarakat daerah perbatasan? Siapa mau menjawab? Sukron atau Ilyas? Sukron, ya silakan. Sebelumnya yang pertama kita harus mengetahui dulu apa itu nasionalisme dan patriotisme. Ya, nasionalisme adalah paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negara itu sendiri. Sedangkan patriotisme adalah sikap rela berkorban untuk membela bangsa dan negara. Semangat nasionalisme yang rendah karena merasa tidak dapat menikmati fasilitas dan sarana dari pemerintah sehingga mereka merasa kecewa. Nah, jadi untuk menambah semangat nasionalisme dan patriotisme masyarakat daerah perbatasan perlu adanya perhatian dari pemerintah terkait dengan pemerataan pembangunan. Gimana? Bisa diterima. Jadi untuk meningkatkan nasionalisme dan patriotisme itu salah satunya adalah dengan adanya pemerataan pembangunan sampai daerah-daerah perbatasan itu ya maksudnya. Iya. Nah, dengan merasa diperhatikan itu, maka rasa nasionalisme dan patriotismenya bisa meningkat. Gitu ya. Begitu, ada pertanyaan lain? Sudah? Sudah? Oke, ya silahkan ditutup dulu. Sekian dari kelompok kami, kelompok 2. Apabila ada kesalahan dalam menyampaikan hasil diskusi, saya mewakili mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Lanjut kelompok 3. Silakan, siapa yang mau mewakili untuk presentasi? Asin dan Fadli, silakan. Ya, silakan dipresentasikan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kita, yakni kelompok kami. Sesuai dengan soal yang di sini ada 4 soal. Yang pertama, apa saja penyebab timbulnya permasalahan di daerah perbatasan?
Jawabannya ada 4 kriteria. Yang pertama adalah layanan sosial dan ekonomi yang belum terdistribusi dengan baik. Yang kedua, angka kemiskinan yang semakin tinggi. Yang ketiga, kurang adanya perhatian dari pemerintah. Yang keempat, lokasi yang terisolasi sehingga sulit untuk dijangkau, seperti lokasi yang terpencil seperti itu. Selanjutnya lanjut ke soal nomor 2. Soalnya adalah mengapa pembangunan belum merata sampai ke daerah perbatasan? Jawabannya dari kelompok kami adalah pembangunan belum sampai merata ke daerah perbatasan karena lokasi yang terpencil membuka peluang terhadap penyelewengan dana pembangunan dari pemerintah pusat oleh oknum-oknum yang memiliki kedudukan di perintah daerah, yakni penyalahgunaan wewenang seperti itu. Itu jawaban nomor 2 dari kelompok kami. Selanjutnya nomor 3. Pertanyaannya adalah, apakah permasalahan di daerah perbatasan ini dapat menimbulkan persoalan lainnya? Jika iya, apa saja bentuk persoalan yang mungkin terjadi? Dari kelompok kami menjawab iya. Ya, persoalan yang mungkin terjadi seperti: pertama, wilayah Republik Indonesia yang berbeda di daerah perbatasan jatuh ke negara tetangga, misalnya Malaysia, Brunei, Singapura, dan lain sebagainya. Yang kedua, dapat menimbulkan peperangan baik dengan negara tetangga maupun masyarakat di daerah perbatasan itu sendiri. Selanjutnya, pertanyaan nomor 4. Uraikan solusi yang kamu tawarkan kepada pemerintah untuk mengatasi permasalahan di daerah perbatasan. Hasil dari kelompok kami adalah pemerintah dan masyarakat di daerah perbatasan harus memiliki komitmen bersama dalam segala kegiatan pembangunan dan program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Yang kedua, pola pikir masyarakat daerah perbatasan yang perlu diubah agar lebih aktif dalam segala kegiatan untuk memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Demikianlah hasil diskusi dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata yang salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, silakan. Mungkin ada tanggapan dari kelompok lain untuk kelompok 3. Ya, silakan. Ya, silakan. Kenyataan bahwa kehidupan masyarakat perbatasan di Pulau Sebatik, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok, menggantung warga negara Malaysia. Apakah hal itu tidak dapat dibenarkan? Ya, gimana? Oke, saya akan jawab. Sebenarnya kondisi tersebut tidak dapat dibenarkan karena sifatnya ilegal dan tentunya akan muncul dampak negatif ke depannya. Misalnya, munculnya gerakan separatisme atau pemisahan diri, semangat nasionalisme dan patriotisme masyarakat daerah perbatasan rendah, hubungan diplomatik kedua negara terganggu, dan sebagainya. Tetapi karena ini adalah masalah kebutuhan, pemerintah menyadari bahwa hal itu sulit dikendalikan. Pemerintah menyadari bahwa banyak kendala untuk menjangkau daerah perbatasan karena lokasinya terpencil, layanan sosial dan ekonomi belum terdistribusikan dengan baik. Begitu jawabannya. Bagaimana? Bisa diterima? Dari kelompok 2? Bisa. Bisa diterima. Yang lain? Bisa? Bisa. Oke. Sepakat berarti ya? Sepakat? Sepakat. Oke. Ya, silakan ditutup kelompok 3. Oke, terima kasih. Apabila ada tutur kata dari kami dalam berpresentasi, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih. Kita beri aplaus untuk kelompok 3. Ya, demikian tadi kalian sudah berdiskusi kelompok, sudah presentasi ya. Ada beberapa hal yang Ibu catat ya di sini tentang kondisi di daerah perbatasan itu seperti itu ya. Jadi beritanya itu apa? Beritanya potret perbatasan yang buat kalian diskusikan.
tinggal di Indonesia menggantungkan hidup di Malaysia. Jadi tinggalnya di Indonesia, tapi Indonesia itu berbatasan Indonesia dengan Malaysia. Jadi mungkin karena lebih dekat ke Malaysia, mereka banyak memenuhi kebutuhan hidupnya dari segi ekonomi ini ya. Itu banyak ke Malaysia malah, bukan ke Indonesia. Nah itu hanya faktor-faktor yang menyebabkan hal itu terjadi, gitu ya. Jadi menggantungkan hidup dengan negara tetangga. Apa sih yang harus dilakukan pemerintah agar hal itu tidak terjadi? Nah tadi sudah kalian diskusikan, betul sekali. Ya, ada yang ingin tahu, bertanya dan ditanggapi oleh teman-teman. Tanggapan kalian sudah betul, ya. Kita beri aplaus untuk kita semua. Sudah betul apa yang kalian jawab dan kalian tanyakan, itu sifat kritis kalian ya. Jadi seperti ini, perbatasan suatu wilayah itu merupakan manifestasi utama dari kedaulatan negara kita ya. Jadi batas wilayah itu merupakan batas wilayah kedaulatan negara kita. Tapi ada beberapa kondisi di sana yang masih perlu perhatian besar dari pemerintah ya. Persoalan-persoalan yang dihadapi di daerah kawasan perbatasan itu secara umum adalah terisolasinya wilayah perbatasan. Jadi karena terpencilnya ya, jadi itu terisolasi. Adanya kerentanan pertahanan keamanan di perbatasan. Kemudian adanya pengelolaan sumber daya alam yang masih kurang optimal ya. Kemudian rendahnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusianya karena jauhnya dari pusat pemerintahan karena terpencilnya itu. Nah, ini ada ketergantungan tadi ya, ketergantungan kebutuhan pokok masyarakat perbatasan pada negara tetangga itu memang cukup tinggi gitu ya. Jadi beli gula, beli beras itu malah ke negara tetangga karena dari negara kita itu belum terdistribusi secara maksimal. Jadi harga otomatis lebih mahal dibanding beli di negara Malaysia misalnya seperti itu. Nah, itu kondisi yang harus diatasi kita bersama, PR kita bersama ya. Itu pemerintah memang sudah bekerja keras secara maksimal untuk mengatasi wilayah masalah-masalah yang ada di daerah perbatasan gitu. Jadi ketergantungan kebutuhan pokok masyarakat perbatasan pada negara cukup tinggi. Ini pemerintah harus memperhatikan daerah-daerah perbatasan karena daerah perbatasan itu sebagai wilayah terdepan dan sekaligus sebagai etalase negara. Jadi pembangunan di negara kita semaksimal mungkin itu harus merata sampai ke pelosok-pelosok tanah air, dan itu nantinya akan menumbuhkan semangat nasionalisme dan patriotisme dari bangsa Indonesia termasuk yang ada di daerah-daerah perbatasan itu. Jelas anak-anak? Sampai di sini ada pertanyaan lagi? Oke, karena sudah jelas dari materi yang kita bahas dari awal tadi ya. Sekarang kalian kembali ke tempat masing-masing. Ibu akan memberikan kuis atau evaluasi dan ini harus dikerjakan secara individu. Ya, silakan kalian kembali ke tempat duduk masing-masing. Ya. Nah, yang menggunakan laptop ada berapa orang ya? 3 ya, paling 3 ya. Nanti yang menggunakan laptop boleh menggunakan link Google Form. Nanti Ibu bagikan link Google Form-nya ya. Kemudian yang tidak menggunakan laptop atau HP, Ibu bagikan lembar evaluasi. Oke? Oke. Ya. Yang bawa laptop masih bawa karet. Ya, silakan dikerjakan. Bentar, yang pakai laptop Ibu bagikan linknya ya.
3 ya. Siapa lagi? Asin. Ya, sudah menerima semua? Ibu kasih waktu 10 menit cukup ya? Cukup ya, silakan dikerjakan. Apa sih ini? Sudah selesai, waktunya habis. Silakan boleh dikumpulkan. Yang pakai Google Form sudah? Ya, yang ini yang sudah boleh dikumpulkan dari sana mungkin ya. Sana mengumpulkan lembarnya. Ya, terima kasih. Sudah semua ya? Oke ya, waktunya sudah habis. Kalian sudah mengerjakan evaluasi dengan baik. Ya, sudah saya koreksi tadi. Ternyata hasilnya semuanya memenuhi KKM. Memenuhi KKM untuk adik ini ya. Untuk adik ini. Nah, anak-anak, dari apa yang sudah kita bahas tadi, ya, dari awal pembahasan kita sampai hasil kalian diskusi, coba apa yang dapat kita simpulkan? Ya, apa yang dapat kita simpulkan dari apa yang sudah kita bahas bersama hari ini? Coba Ilyas ya. Sebenarnya adanya faktor pendorong persatuan dan kesatuan bangsa dan juga faktor penghambat persatuan dan kesatuan bangsa. Oke, faktor pendorongnya apa saja? Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Kalau perkembangan teknologi bisa jadikan faktor pendorong? Bisa ya, bisa. Oke. Jadi kesimpulannya dari Ilyas, ada faktor pendorong persatuan dan kesatuan bangsa, yaitu ada Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Sumpah Pemuda, ada perkembangan teknologi bisa dimasukkan sebagai faktor pendorong. Sepakat? Sepakat. Oke. Ya. Kemudian apa lagi kesimpulannya? Radia? Adanya faktor penghambat persatuan dan kesatuan. Ya, apa saja faktor penghambatnya? Faktor penghambat keberagaman masyarakat Indonesia, ya. Kondisi geografis Indonesia, ya. Munculnya etnosentrisme, Oke. lemahnya nilai budaya bangsa, pembangunan yang tidak merata, dan perkembangan teknologi. Oh iya, perkembangan teknologi bisa juga sebagai faktor penghambat. Oke, kita sepakati ya. Jadi ada faktor penghambat persatuan dan kesatuan bangsa. Tadi ada keberagaman masyarakat Indonesia, kondisi geografis Indonesia, munculnya etnosentrisme,
melemahnya nilai budaya bangsa, pembangunan yang tidak merata, dan ada juga perkembangan teknologi apabila itu digunakan secara tidak bijaksana, ya, atau dilihat dari sisi negatifnya. Tapi bisa juga kalau dilihat dari sisi positifnya, perkembangan teknologi itu adalah merupakan faktor pendorong, ya, faktor pendorong dari persatuan dan kesatuan bangsa. Oke, kita sepakati. Boleh kalian catat di buku catatan kalian, ya. Itu kesimpulannya. Sebentar. Nah, ini rangkuman, ya. Nah, rangkumannya itu adanya faktor pendorong dan ada faktor penghambat. Boleh kalian catat. Oke. Coba dari apa yang sudah kita pelajari, ya, apa yang sudah kita pelajari, atau apa saja sih yang sudah kalian pelajari hari ini? Apa saja yang sudah kalian pelajari hari ini? Ya, adanya faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa. Adakah materi yang belum kalian pahami? Tidak ada, sudah jelas semua? Sudah. Oke. Alhamdulillah. Nah, apa manfaat kalian belajar materi ini? Fadri, silakan. Manfaatnya apa? Manfaat pembelajaran kali ini menambah wawasan tentang adanya faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa. Ya. Yang kedua, kita menjadi sadar bahwa masih banyak tantangan yang harus kita hadapi untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Kita harus lebih meningkatkan sikap nasionalisme dan patriotisme, menyelesaikan konflik dengan bijak, tidak mudah percaya dengan berita-berita hoak yang bersifat memecah belah bangsa. Oke, setuju apa yang disampaikan Fadli? Setuju. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, itu manfaatnya, ya, manfaatnya itu. Kemudian apa namanya? Bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Menyenangkan. Atau ada kekurangannya? Kalau ada kurangnya akan kita perbaiki untuk pertemuan yang akan datang. Cukup menyenangkan? Cukup menyenangkan. Kalian paham semua? Paham. Oke, terima kasih. Alhamdulillah, ya, kalian paham semua. Oke, untuk rencana tindak lanjut Ibu, ya, selanjutnya untuk rencana tindak lanjut, kalian Ibu beri tugas, ya, Ibu beri tugas. Ada di buku paket halaman 195, yaitu mencari contoh peristiwa yang pernah terjadi di sekitar wilayah tempat tinggal yang berpotensi memperlemah persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, tugas ini nanti dikumpulkan saat kalian PAT besok, ya. Minggu depan kalian sudah PAT, ya, sudah penilaian akhir tahun. Jadi tugas yang kedua, kalian pelajari materi semester genap yang sudah kita pelajari. Karena materi itu nanti akan dikeluarkan saat PAT. Jelas anak-anak? Jelas. Ada pertanyaan sampai di sini berkaitan dengan tugas? Sudah jelas semua? Jelas. Oh iya, Ibu informasikan untuk kelompok terbaik, ya, kelompok terbaik nanti ini dilihat dari keaktifan kalian saat diskusi kelompok, kemudian dari hasil evaluasi masing-masing kalian di total dimasukkan menjadi nilai kelompok. Tadi sudah Ibu koreksi, ya. Kelompok yang terbaik untuk hari ini adalah kelompok berapa anak-anak? Kelompok 1, ya, kelompok 1. Semangat, ya, untuk kelompok 1. Untuk kelompok yang lain mudah-mudahan nanti pertemuan yang akan datang lagi berarti di ajaran baru nanti, ya. Kalian sudah naik ke kelas 12. Semoga akan menjadi lebih baik dan kalian menjadi lebih semangat lagi. Amin. Oke anak-anak? Oke, ya. Selamat belajar untuk menghadapi PAT, ya.
Sebelum kita tutup, mari kita membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.